Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya, amin. Oke bro, pada kesempatan pagi hari ini kita berada di CMK lokal kita. Jadi CMK lokal kita ini usianya kurang lebih dari 5 bulan ya bro. Jadi bagi yang sudah mengikuti video kita dari awal, terima kasih atas sudah konsisten untuk melihat channel kita. Semoga channel kita bisa bermanfaat bagi petani pemula khususnya, dan juga kita bisa belajar bersama dalam hal berbudidaya tanaman cabai. Oke, jadi pada kesempatan kali ini CMK lokal kita ini yang sudah berusia lebih dari 5 bulan seperti yang terlihat seperti ini ya bro. Jadi banyak yang bertanya ke WA kita bagaimana cara mengatasi busuk buah yang disebabkan oleh lalat buah ataupun busuk kering. Di tempat kita yang namanya busuk kering ada juga, dan lalat buah ada juga. Mungkin khususnya di Sumatera Barat sudah dibilang musimnya ya bro, bisa dibilang musimnya, tapi tinggal bagaimana cara kita untuk mensiasati, mengatasi dari serangan tersebut supaya tidak terlalu parah dan bisa juga untuk merah. Di cabai kita ini yang sudah 5 bulan ini masih panen terus ya bro, panennya panen merah, dan sebagian juga kita panen hijau kemarin, yaitu karena serangan lalat buah yang terlalu parah. Apalagi buah cabai kita ini buah yang kedua. Jadi saya ingatkan kembali khususnya untuk pemula, lalat buah kalau untuk buah kedua memang luar biasa serangannya bro. Berbeda untuk buah pertama, lalat buah biasanya tidak terlalu parah serangannya. Tapi kalau sudah buah kedua, walaupun kita sudah pasang perangkap, pasang lem, sudah spraykan insek ini itu, biasanya lalat buah memang luar biasa serangannya, apalagi pada musim hujan. Oke, jadi seperti yang terlihat masih ada yang hijau nih, dan kita sekarang juga panen, tapi saya tidak ikut. Saya mohon maaf karena kita selain dari bertani cabai, kita juga bekerja di Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat. Jadi kita bertani cabai ini untuk melepaskan dari kegiatan dasar kita itu bertani, tapi saya lebih fokus ke pekerjaan saya di kantor, yaitu sebagai tenaga teknis dari Dinas Perikanan, khususnya UPT BBI, Unit Pelaksanaan Teknis Balai Benih Ikan di Kabupaten Pasaman Barat. Oke, jadi seperti yang terlihat seperti ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk membuat cabai kita bisa umur panjang dan juga tinggi. Oke, karena banyak juga yang bertanya, kok bisa tinggi seperti itu bang, kok bisa setinggi seperti itu. Jadi langkah pertama kita yaitu kita lakukan dari awal, yaitu proses pupuk dasar. Pupuk dasar yang kita gunakan di sini yaitu pupuk dasar kohe ayam. Yang kohe di sini kepanjangannya yaitu kotoran hewan dari ayam. Ayamnya ayam petelur. Nah, jadi untuk tanaman kurang lebih 1300 tanaman saya ini, yaitu kita berikan kohe ayamnya, kohe ayam petelur, yaitu 8 karung ya bro, 8 karung Ponska ataupun urea. Terus pupuk dasarnya yang kita gunakan untuk mendapatkan cabai bisa tinggi kurang lebih 2 meter, yaitu pupuk dasar kimianya Yara Unik sekitar 30 atau 40 kilo untuk 1300 tanaman. Terus kapur dolomitnya sekitar 4 karung. Oke, kalau nggak salah saya sekitar 4 karung. Ini saya ulangi, untuk kapur dolomitnya kita gunakan 4 karung. Terus kohe ayamnya 8 karung. Terus pupuk kimia Yara Unik, Mila Uniknya sekitar 30 atau 40 kilo. Nah, ini seperti itu ya bro.
Terus selanjutnya untuk pengocorannya, kita pada khususnya CMK lokal kita ini yang kita gunakan yaitu pupuknya Yara Mila Unik, terus Yara Komplek, terus Yara Winner, terus yang terakhir yaitu Maka 32. Di 4 macam pupuk itu yang kita gunakan pada CMK lokal kita ini supaya mendapatkan bisa tinggi sekitar 2 meter. Oke, terus selanjutnya dari insek ataupun perangsang tumbuh yang kita gunakan kemarin di awal-awal sampai sekarang, perangsang tumbuhnya kita ambil dari fungisida Cabriotop dan juga Jimmy Hantu, Biotogro. Jadi perangsang seperti itu yang kita kombinasikan untuk mendapatkan cabai kita bisa tinggi. Tapi menurut saya selain dari perangsang tumbuh, dari kohe yang terutama yang sangat berpengaruh sekali dalam untuk merangsang tanaman kita tetap bertumbuh dan juga sehat. Jadi gunakanlah kohe ayam dalam berbudidaya cabai pada saat pemberian pupuk dasar. Jadi perangsang tumbuh menurut saya itu untuk sekedar memacunya saja, tapi intinya sebenarnya dari pupuk dasar. Jadi seperti itulah cara kita, menurut pengalaman kita atau pendapat kita dalam mendapatkan cabai yang bisa tinggi. Oke, jadi seperti itu ya bro, yang kita gunakan untuk mendapatkan supaya cabai kita bisa tinggi. Jadi saya ingatkan khusus pemula, bagusnya cabai kita tidak usah dirawat tunasnya kalau menurut saya. Kenapa seperti itu? Karena apabila kita melakukan penyemprotan, dia tidak bisa tembus ke kiri dan ke kanan. Jadi nanti kalau seandainya kita tidak menggunakan insek atau fungi yang tepat, hama dan penyakit akan sulit dikendalikan. Jadi seperti itu ya bro. Khusus pemula ini saya hanya berbagi pengalaman, pendapat saja. Khusus pemula bagi yang baru bertanam cabai, nggak usah dirawat tunasnya. Nanti susah dalam pengendalian hama dan penyakit, apalagi insek dan fungi yang kita gunakan tidak tepat ataupun kurang tepat, karena fungi dan insek yang kita gunakan untuk budidaya cabai kalau seandainya rimbun seperti ini, jadi kita harus berpikir ekstra untuk apa saja fungi dan insek yang kita gunakan. Jadi kalau seandainya kita buang tunas akan mudah dalam perawatan, karena apabila dispray atau disemprot tembus kiri kanan dari tanaman cabai kita. Jadi bisa mengenai langsung dari hama sasaran dan juga bisa membasahi langsung dari penyakit seperti jamur ataupun penyakit lainnya. Jadi seperti itu. Ini khusus pemula ya bro. Kalau yang pakar-pakar kita bisa berbagi ilmu dan pengalaman, tapi biasanya kalau yang pakar itu dia agak egois bro, agak egois, tidak mau tidak mau mencoba hal-hal baru. Kebanyakan dari yang sudah pakar bertanam cabai dia tidak mau menerima saran. Yang pertama, egois dalam penggunaan ilmunya, jadi dia monoton dalam perawatan cabainya. Karena banyak juga petani cabai yang datang berkunjung ke tempat kita, mereka rata-rata dari 10 orang yang datang ke lokasi kita, hanya satu yang bisa diajak komunikasi dengan baik khusus untuk memajukan ataupun mendapatkan hasil dari berbudidaya tanaman cabai. 9 orangnya lagi rata-rata mereka yang pertama egois, yang kedua sombong, yang ketiga dia mensurvei lahan kita hanya untuk mencari kelemahan dan kesalahan kita saja. Memang dalam berbudidaya cabai itu tidak ada yang sempurna bro. Bohong itu kalau seandainya bertanam cabai itu sempurna.
karena budidaya cabai itu pasti banyak, pasti ada kelemahan, kekurangan dalam budidaya cabai itu. Kalau dapat yang sempurna, saya rasa tidak ada, karena yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hanya berusaha, yang penting bisa mendapatkan hasil maksimal. Ibarat grafik, kalau seandainya kita punya target 100%, jangan terlalu tinggi harus dapat 100%. Dapat saja sekitar 80% itu sudah luar biasa hasilnya, bro. 50% saja hasil dari budidaya cabai itu sudah luar biasa. Seperti itu triknya. Bagi pemula tidak usah cemas, tidak usah ragu, rawat saja, rajin bertanya, tidak usah malu bertanya, tidak usah gengsi. Dalam budidaya cabai ini, kita dalam bertanam atau berbudidaya tanaman lain ataupun khususnya cabai, rajin bertanya, rajin sharing, rajin untuk berbagi ilmu, dan rajin untuk mendapatkan teknik-teknik baru dalam berbudidaya tanaman cabai. Oke, jadi cukup sekian ya, bro. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Tapi jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya, supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Jadi cukup sekian, subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Jadi sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak ataupun menyinggung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.